Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan tersebut. Median adalah suatu nilai dan angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar. Sedangkan modus adalah suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, skor atau nilai yang memiliki nilai frekuensi maksimal dalam distribusi data. Di sini adalah contoh perhitungan dari rata-rata tunggal. Misalnya, tinggi badan siswa pada sebuah kelas adalah 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Nah, di sini rata-ratanya adalah jumlah keseluruhan data dari data tersebut itu dijumlahkan dibagi banyaknya data. Di sini terdapat 10 data. Jadi 1701 dibagi 10 sama dengan 170,1. Yang kedua ada rata-rata berbobot atau weighted mean. Di sini bisa dilihat misalnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 7, W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 3. Jadi rata-rata tertimbangnya adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3. Jadi 3 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 7 kali 3 dibagi 1 tambah 2 tambah 3. Jadi 34 dibagi 6 adalah 5,66. Yang ketiga adalah median. Misalnya ada data 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Median kan nilai tengahnya, jadi diambil dari 4 plus 1 sama dengan 5, yaitu 60. Jadi median dari data tersebut adalah 60. Yang keempat ada modus. Misalnya ada data nilai di sebuah kelas, terus ada frekuensinya. Kita dapat lihat dari data tersebut mana frekuensi yang paling banyak. Nah, dalam data ini frekuensi paling banyak adalah nilai 60. Kemudian ada kerugian pemusatan data. Yang pertama adalah kerugian rata-rata. Kerugian rata-rata yang pertama adalah perhitungan relatif lebih sukar. Sangat diperlukan ketelitian, kesabaran, lebih-lebih apabila dihadapkan kepada bilangan yang cukup besar, sedangkan kita tidak memiliki alat bantu perhitungan. Kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh angka atau nilai ekstrim, sehingga hasil yang diperoleh kadang terlalu jauh dari kenyataan yang ada. Kerugian dari median adalah tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, pekannya terhadap penambahan jumlah data. Kemudian ada kerugian modus, yaitu tidak selalu ada dalam satu set data. Terkadang dalam data tersebut terdapat 2 set atau lebih modus, sehingga modus sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai, peka terhadap penambahan jumlah data. Kemudian kelebihan dari pemusatan data tersebut, yang pertama kelebihan rata-rata. Kelebihan pertama rata-rata adalah lebih populer dan lebih mudah digunakan. Dalam satu set data selalu hanya satu rata-rata, selalu mempertimbangkan semua nilai data. Kelebihan median adalah tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan data kualitatif maupun kuantitatif. Kelebihan modus adalah tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan data kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kelebihan median sama modus itu sama.
Yang ketiga adalah pengukuran penyimpangan. Yang pertama ada rentang, yaitu selisih antara data yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Contohnya, nilai kuis 10 mahasiswa antara lain ada 100, 75, 30, 85, 87, 25, 155, 87, dan 70. Dari data tersebut, nilai terkecil adalah 25, sedangkan nilai terbesar adalah 100. Jadi, ranknya 100 kurangi 75 sama dengan 70. Jadi, ranknya 100 kurangi 25 sama dengan 75. Yang kedua ada rata-rata deviasi. Adalah penjumlahan dari deviasi masing-masing data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan jumlah data. Misalnya ada data 8, 17, 22, 10, dan 13. Jadi, min-nya adalah 14. Atau rata-ratanya 14. Jadi, 8 kurangi 14 ditambah 17 kurangi 14 ditambah 22 kurangi 14 ditambah 10 kurangi 14 ditambah 13 kurangi 14 dibagi 5. 5 ini hasil dari jumlah data. Sama dengan 22 bagi 5 sama dengan 4,4. Yang ketiga ada varian. Varian adalah nilai rata-rata dari deviasi yang dikuadratkan dengan mengukur visibilitas sampel. Contohnya, tinggi badan sebuah siswa. Dari tinggi badan tersebut, kita mencari menggunakan data varian. Kemudian dihasilkan 10. 10 adalah jumlah dari data tersebut dikali hasil varian dari data tersebut, yaitu 289613 sama 2893401 dibagi 10 kali 9 sama dengan 2729 dibagi 90 sama dengan 30,32. Jadi variannya adalah 30,32. Yang keempat ada standar deviasi data tunggal. Adalah satuan ukuran yang sama dengan satuan ukuran data asalnya. Contohnya, kita tarik dari contoh soal varian, kemudian diakar pangkatkan menjadi 5,51. Kelebihan dan kekurangan pengukuran penyimpangan. Yang pertama, rank. Kelebihannya adalah mudah dan cepat dihitung dan mudah dimengerti. Sedangkan kekurangan rank adalah tidak didasarkan pada seluruh nilai data, tetapi hanya 2 nilai saja. Sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi sampel. Rata-rata deviasi, kelebihannya adalah dihitung dari nilai mutlak. Kekurangannya, semua deviasi dianggap nilai positif. Kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada varian. Kelebihan varian adalah telah menempuh proses perhitungan, memiliki kadar kepercayaan yang lebih luas. Kekurangan varian adalah varian dalam bentuk kuadrat lebih sulit diinterpretasikan. Standar deviasi data tunggal. Kelebihannya sama dengan kelebihan varian, yaitu telah menempuh proses perhitungan, memiliki kadar kepercayaan yang lebih bagus. Kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap pencilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.